Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudari sekalian, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Hadis Tarbawi di pertemuan yang kelima. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita kemarin membahas beberapa hal tentang hadis Tarbawi. Baik, sebelumnya mari kita buka pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan share screen materi kita biasa. Baik, ini materi kita. Nah, ini materi kita dengan hadis, sanad dan matan hadisnya. Mulai dari sanad dan matan hadis, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Saudara-saudara sekalian, ini materi kita dan ini merupakan hadis yang cukup populer. Selanjutnya kita lihat artinya ya. Diriwayatkan oleh Abi Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, katanya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan dapat menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud menyebutkan hadis ini berkualitas hadis hasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kandungan hadis. Yang pertama, asbabul wurud hadis. Jadi, kalau hadis itu ada asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Kalau di Quran disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Dalam As-Sahihain disebutkan bahwa Ibnu Abbas telah meriwayatkan ketika Abu Dzar menyatakan keislamannya di Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, kebenaran bagi kaummu dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada mereka. Ketika beliau melihat betapa Abu Dzar berkeinginan tinggal bersamanya di Makkah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan ketidakmungkinannya. Namun beliau berpesan kepada Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan seterusnya. Inilah yang merupakan asbabul wurud hadis di atas tentang materi kita kali ini. Saudara-saudari sekalian, kita masuk kepada apa tujuan pendidikan. Tema pendidikan ini secara implisit dapat dipahami bahwa dari wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi
sebagai spirit terhadap tugas kependidikan yang pertama dan utama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Spirit itu dapat dilihat di dalam surah Al-Alaq ya, ayat 1-5 ini yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari gumpalan darah. Bacalah demi Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam, yang mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahui. Saudara-saudara sekalian, Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, beliau menuliskan bahwa pendidikan Islam pada fase ini meliputi 4 hal. Yang pertama, pendidikan keagamaan. Yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan. Selanjutnya, kita lihat beberapa pandangan para ulama tentang tujuan pendidikan. Yang pertama, pandangan Al-Ghazali, yang menurut Abidin Ibn Rusn ada 2 tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan pendidikan jangka panjang adalah pendekatan diri kepada Allah. Tujuan jangka pendeknya adalah diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan sesuai dengan kemampuan. Menurut Al-Ghazali, seperti yang ditulis Abidin, bahwa tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. 1, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia. Yang ketiga, mewujudkan profesionalisasi manusia. Yang keempat, membentuk manusia yang berakhlak mulia. Yang kelima, mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama. Ini tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Menurut Ibnu Khaldun, yang ditulis Abidin Nata, melihat bahwa dalam proses pendidikan atau belajar, atau menuntut ilmu pengetahuan, manusia di samping harus sungguh-sungguh, tapi juga di samping sungguh-sungguh harus punya bakat. Dan berhasilnya suatu keahlian dalam satu bidang ilmu atau disiplin memerlukan pengajaran. Baik saudara-saudara sekalian, Ismail Raji Al-Faruqi mengatakan bahwa seluruh pengetahuan mengenai individu, kelompok manusia, alam, agama, ataukah sains harus kita susun kembali berdasarkan prinsip tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala ada dan esa, dan bahwa Dia adalah pencipta. Allah itu penguasa, pelindung, pemberi rezeki. Allah itu akhir tujuan dan sebab metafisis segala sesuatu. Ini menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kondisi kontekstual yang dihadapi oleh Al-Faruqi sekilas terlihat bahwa ada segolongan dari umat Islam yang berpandangan dikotomis dalam bentuk membedakan dan memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, juga antara agama dengan kehidupan sosial dan budaya. Baik saudara-saudara sekalian, selanjutnya dalam bahasa lain, seakan Al-Faruqi mengatakan bahwa masalah dikotomi pendidikan Islam berangkat dari kegagalan dalam merumuskan tauhid dan bertauhid. Kegagalan ini tentunya melahirkan syirik yang berakibat adanya dikotomi pemikiran Islam. Dikotomi pemikiran Islam melahirkan adanya dikotomi keilmuan dan kurikulum. Saudara-saudara sekalian,
Bagi Al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebagai jalan keluar yang berupaya menunjukkan relasi antara realitas yang dipelajari dengan segi atau bagian pola ketuhanan pada realitas ini. Karena pola ketuhanan merupakan norma realitas yang harus mewujud, maka kita tidak pernah bisa melupakan analisa mengenai pola ini. Baik, saudara-saudara sekalian, agak lambat nih slide-nya. Dari sini ya, biar cepat ya. Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter khas atau Islami. Yang pertama, berkepribadian Islam. Syakhsiyah Islamiyah. Ini sebetulnya merupakan konsekuensi keimanan seorang Muslim. Ya. Seorang Muslim harus memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu pola pikir akliyah dan pola jiwa nafsiyah yang berpijak pada akidah Islam. Untuk mengembangkan kepribadian Islam paling tidak ada 3 langkah. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu pertama menanamkan akidah Islam, yang kedua menanamkan sikap istiqamah, yang ketiga mengembangkan kepribadian Islam. Saudara-saudara sekalian, kedua menguasai perangkat ilmu dan pengetahuan atau thaqafah Islam. Islam telah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Berdasarkan tataran kewajibannya, menurut Al-Ghazali, ilmu dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama, yang termasuk fardu ain. Jadi ilmu yang bersifat kewajiban individual masing-masing. Yang kedua, ilmu yang bersifat fardu kifayah atau kewajiban secara kolektif. Saudara sekalian, yang ketiga, menguasai ilmu kehidupan atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau iptek. Penguasaan iptek diperlukan agar umat Islam mampu mencapai kemajuan material sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan baik. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai fardu kifayah, yaitu jika ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan umat, seperti kedokteran, kimia, fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, seni, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki keterampilan yang memadai. Penguasaan ilmu teknik dan praktis serta latihan-latihan keterampilan dan keahlian merupakan salah satu tujuan pendidikan Islam yang harus dimiliki umat Islam dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Khalifatullah. Saudara-saudara sekalian, penentuan tujuan mempunyai arti yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Di antara tujuan pendidikan Islam tersebut adalah bagaimana dikatakan oleh Abu Ahmadi, terdiri dari tujuan tertinggi, tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Tujuan tertinggi terakhir yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum. Karena sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai ciptaan Allah. Apa itu? Yang pertama, menjadi hamba Allah. Az-Zariyat 56. Yang kedua, mengantarkan subjek didik menjadi khalifatullah. Al-Baqarah 30. Yang ketiga, untuk memperoleh kesejahteraan. Al-Qasas 77.
Saudara-saudari sekalian, tujuan pendidikan Islam dengan jelas mengarah kepada terbentuknya insan kamil yang berkepribadian muslim, perwujudan manusia seutuhnya, takwa, cerdas, baik budi pekertinya, terampil, kuat kepribadiannya, berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat, dan agama. Ia menjadi khalifah fil ard yang cakap sesuai bidang masing-masing. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan terpadu. Agar keluaran pendidikan Islam menghasilkan SDM yang sesuai harapan, harus dibuat sebuah sistem pendidikan yang terpadu. Artinya, pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek saja. Sistem pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur pembentuk sistem pendidikan yang unggul. Saudara-saudari sekalian, dalam hal ini minimal ada 3 hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, sinergi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Yang kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai tingkat TK hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, berorientasi pada pembentukan thaqafah Islam atau kepribadian Islam dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Saudara sekalian, yang keempat, pendidikan adalah tanggung jawab negara. Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi manusia. Tiap solusi yang disajikan Islam secara pasti selaras dengan fitrah manusia. Dalam konteks pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dan mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh secara rakyat secara mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara sekalian, perhatian Rasulullah terhadap dunia pendidikan tampak ketika beliau menetapkan para tawanan perang Badar dapat bebas. Ya, dengan syarat mereka mengajarkan baca tulis kepada 10 orang penduduk Madinah. Hal ini merupakan tebusan. Dalam pandangan Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Mal, kas negara. Tebusan ini sama nilainya dengan pembebasan tawanan perang Badar. Saudara-saudara sekalian, Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam menjelaskan bahwa kepala negara atau khalifah berkewajiban untuk memenuhi sarana pendidikan, memenuhi sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Jika kita melihat sejarah kekhalifahan Islam, kita akan melihat begitu besarnya perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyat. Demikian pula perhatiannya terhadap nasib para guru atau pendidik. Imam Ad-Damsyiki telah menceritakan sebuah riwayat dari Al-Wadliyah bin Atta yang menyatakan bahwa di kota Madinah pernah ada 3 orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar ibn al-Khattab memberikan gaji kepada mereka masing-masing ya, 15 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 gram emas. Bayangkan itu. Jadi 1 dinar itu 4 gram emas. Jadi 15 dinar itu luar biasa. Ya, gaji seorang guru di Madinah kala itu. 1 dinar 4 gram. Masing-masing 15. 15 kali 4. Berarti 60 gram emas. 60 gram emas itu kalau dikali sekarang 1 gram itu 1 juta, berarti gaji guru kala itu adalah 60 juta. Nah, ini luar biasanya ya. 60 juta gaji seorang guru di masa khalifah. Nah, ini luar biasa. Ini patut kita jadikan contoh ya, bagaimana guru itu memang sangat-sangat dihargai. Saudara-saudara sekalian, perhatian para khalifah tidak hanya tertuju pada gaji pendidik dan sekolah, tapi juga sarana pendidikan. Perpustakaan, auditorium,
observatorium dan lain-lain. Jadi itu sudah ada. Jadi kita tidak heran ya di masa Islam itu sudah ada. Pada masa kekhalifahan Islam, di antara perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Mosul, didirikan oleh Ja'far bin Muhammad. Perpustakaan ini sering dikunjungi para ulama, baik untuk membaca atau menyalin. Pengunjung perpustakaan ini mendapat segala alat yang diperlukan secara gratis, ya, seperti pena, tinta, kertas, dan lain-lain. Nah, ini dia bagaimana perhatian Islam terhadap pendidikan, pimpinan atau pemimpin-pemimpin kala itu. Saudara-saudara sekalian, bahkan para mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan diberi pinjaman buku secara teratur. Seorang ulama Yaqut Ar-Rumi memuji para pengawas perpustakaan di kota Mer, Khurasan, karena mereka mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan apapun per orang. Ini terjadi pada masa kekhalifahan Islam abad 10. Bahkan para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya. Bayangkan itu. Ya. Jadi berapa berat buku yang dituliskan itu mendapat imbalan dari khalifah dengan imbalan emas. Masya Allah, tabarakallah. Saudara-saudara sekalian, inilah perkuliahan kita kali ini dengan tema tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu sangat mulia sekali. Tujuannya adalah dunia akhirat. Tujuannya adalah sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, dan tujuan-tujuan yang mulia lainnya. Ya. Dan tentunya kita belajar dari kajian kali ini, dari materi kali ini, betapa Islam itu sangat memuliakan ilmu, sangat memuliakan guru, sangat memuliakan pendidik. Juga memuliakan para pencari ilmu atau para murid. Mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan. Atas segala perhatian, diucapkan terima kasih. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.